Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, mari kita berdoa sehari 3 kali dengan doa 777. Mari kita berdoa sehari 3 kali dengan doa 777. Amin. Judul khotbah hari ini adalah perjalanan misiku. Bacaan hari ini diambil dari Roma 16 ayat 25 sampai dengan 27. Sebagai pengantar, setiap hari Minggu saya menyampaikan khotbah Gembala Pendeta Jeongunju kepada saudara dalam bahasa Indonesia. Karena saya melayani saudara sebagai wakil Gembala Pendeta Jeongunju. Sebenarnya Pendeta Jeongunju seharusnya bertemu dengan saudara masing-masing dan memelihara dan melatih saudara satu persatu. Tetapi karena beliau memberitakan Injil Kristus kepada seluruh dunia, maka beliau mempercayakan saudara kepada saya. Saya hanya menjalankan perintah tersebut karena Tuhan membimbing kehidupan kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan melalui firman mimbar, melalui gereja yang yaitu komunitas gereja yang telah Tuhan sendiri berdiri. Tetapi hari ini Gembala Pendeta mengosongkan tempatnya dengan istrinya untuk merayakan ulang tahun pernikahan ke-50 yang disebut perayaan kawin emas. Dia belum pernah mengosongkan tempatnya selama 30 tahun dalam pelayanannya. Kali ini untuk pertama kalinya. Sehingga saya berpikir bahwa Tuhan ingin saya membagi perjalanan misi saya kepada saudara, maka saya mempersiapkan khotbah hari ini. Jika semua anggota kebaktian bahasa Indonesia mendengarkan khotbah gembala dan mengikutinya melalui ibadah raya jam 10 pagi, saya akan memberi khotbah tentang pengenapan firman mimbar di radang saudara masing-masing selama 1 minggu kemarin. Saya berdoa agar kita akan menerima khotbah tersebut di masa depan. Untuk itu saya berharap saudara ikut ibadah raya jam 10 pagi dan menerima firman mimbar bersama dan mengikuti alur firman Tuhan di dalam kehidupan saudara masing-masing. Pokok bahasan yang pertama adalah Yesus Kristus yang menyelamatkan saya. Saya mau membagi kesaksian saya seperti ini. Yang pertama, bagaimana saya dapat percaya Yesus Kristus dan diselamatkan, yaitu bukti Kalvari saya. Yang kedua, bagaimana Indonesia menjadi radang misi saya, yaitu Bukit Zaitun saya. Yang terakhir, bagaimana Tuhan memimpin saya untuk penginjilan Muslim Indonesia yang berada di Korea, yaitu Roteng Markus saya. Sampai saya berumur 36 tahun, saya adalah seorang Kristen KTP. Waktu kecil saya pernah ikut acara Natal di gereja. Setelah dewasa, karena ibu saya mengharapkan saya pergi ke gereja, maka saya ke gereja. Namun saya kurang mengerti siapa Yesus, siapakah Yesus, dan siapakah Tuhan, siapakah Kristus. Tuhan adalah pencipta dan maha tinggi, maha kuasa. Tetapi fakta itu seperti tidak ada hubungannya dengan saya. Tuhan adalah Tuhan saja yang mengelola alam semesta. Ketika ke gereja mereka bilang kasihilah satu sama lain, lakukanlah perbuatan baik dan lain-lain. Perkataan-perkataan itu sangat bagus, tetapi hati saya tidak tersentuh, malah sebaliknya saya merasa berbeban berat dan merasa sesak. Suatu hari saya bertemu dengan seorang diaken, dia berkata bahwa Yesus adalah Kristus. Dikatakan bahwa Yesus adalah sebuah nama, Kristus adalah sebuah jabatan. Sebelum itu saya hanya mengetahui bahwa Yesus Kristus itu satu nama. Mengapa Yesus harus menjadi Kristus? Mengapa Yesus datang ke bumi ini sebagai Kristus?
Mengapa semua orang memerlukan Kristus? Ketika Tuhan menciptakan manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Karena manusia adalah makhluk rohani yang diciptakan menurut gambarnya rupa Allah, maka manusia harus bersama dengan Tuhan. Di dalamnya ada hidup. Coba bayangkan, karena ikan terus menerus di dalam air, takut kedinginan, maka mengeluarkannya dari air dan menjemur di matahari, apa yang terjadi? Karena pohon terus menerus berdiri, takut kecapean, maka mencabutnya dari tanah dan berbaring di tanah, apa yang terjadi? Pasti mati. Ikan harus berada di dalam air, pohon harus berakar dalam tanah. Hal yang sama berlaku ketika manusia terpisah dari Tuhan, pasti mati. Secara rohani manusia mati sehingga manusia tidak dapat terhubung dengan Tuhan. Ketika manusia bersama dengan Tuhan, ada hidup, ada bahagia, ada segala sesuatunya datang dari Tuhan. Agar bergantung kepada Tuhan, agar taat kepada Tuhan, agar melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu adalah prinsip penciptaan. Itu adalah hubungan yang benar antara manusia dan Tuhan. Namun melalui ular, setan memutuskan hubungan antara manusia dan Tuhan dan merusak perjanjian yang menjamin hidup. Setelah itu manusia meninggalkan Tuhan, dan pada saat itulah iblis menjadi penguasa atas manusia. Manusia yang diciptakan menurut gambar Tuhan meninggalkan Tuhan. Apa tujuan setan menipu manusia agar meninggalkan Tuhan? Apakah tujuan setan untuk memberkati umat manusia? Dalam Yohanes 10 ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tujuan setan adalah menipu, mendusta, mencuri, merampok, membunuh. Tipuan seperti apa? Setan menipu apa? Tidak ada Tuhan, kamu adalah Tuhan. Setan si iblis menipu manusia agar manusia tidak mengetahui hubungan yang benar antara Tuhan dan manusia. Mengapa kamu menaati Tuhan? Mengapa kamu bergantung pada Tuhan? Mengapa kamu menyembah Tuhan? Kamu sendiri bisa menjadi seperti Tuhan. Jangan menaati Tuhan, jangan mengandalkan Tuhan, jangan menyembah Tuhan. Setan membisik seperti itu. Ini adalah tipuan setan. Setan si iblis menipu bahwa kamu bahagia kalau mempunyai banyak uang, kalau mendapat pekerjaan yang bagus, kalau bertemu pria yang baik, kalau bertemu dengan wanita yang baik, kalau menjadi sukses. Apa yang dicuri? Mencuri pikiran agar kita mencintai sesuatu selain Tuhan. Mencuri waktu agar membuang waktu, agar kita tidak dapat menyembah Tuhan, agar kita tidak dapat berdoa kepada Tuhan, agar kita tidak dapat mempunyai hati terhadap jiwa yang lain. Mencuri materi, agar kita tidak dapat meluaskan kerajaan Tuhan dan tidak dapat memiliki hikmat kreatif yang diberikan oleh Tuhan, agar kita hidup sebagai budak kerja,
agar kita menggunakannya untuk hal lain selain yang dikehendaki Tuhan. Setan si iblis merampas jalan yang dapat bertemu dengan Tuhan agar kita tidak dapat menjadi anak-anak Tuhan. Setelah saudara menjadi anak-anak Tuhan, setan si iblis membuat kita tidak akan dapat menikmati status dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan. Setelah kita menikmati status dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan, setan si iblis membuat kita tidak akan dapat menemukan misi kita masing-masing yang diberikan Tuhan. Apa yang dibunuh? Membunuh diri atau membunuh orang lain. Tujuan setan adalah membunuh semua orang. Setan si iblis membuat manusia yang diciptakan untuk beribadah dilarang untuk beribadah kepada Tuhan. Jika saudara dan saya tidak beribadah, saudara dan saya akan mati. Saudara dan saya akan kehilangan segalanya. Jika begitu, apa itu keselamatan? Keselamatan adalah keluar dari belenggu, kutuk, kebencanaan, maut, dan kuasa setan. Keselamatan adalah kemerdekaan, kebebasan sejati. Keselamatan adalah kebebasan dari perbudakan, tawanan, jajahan. Saudara pasti merayakan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus setiap tahun. Tidak ada yang lebih berharga daripada kebebasan. Saudara pasti bersyukur atas para pahlawan dan pengorbanan yang membawa kemerdekaan bagi negara Indonesia. Negara jajahan maksudnya apa? Apakah negara yang berkuasa mencintai rakyat jajahan? Menganiaya, merampas, mengeksploitasi, membunuh. Secara rohani, setan menangkap kita, menguasai kita, dan menipu kita, dan membunuh kita. Seolah-olah memberikan kita kebaikan, kebebasan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Secara rohani kita telah menjadi tawanan, perbudakan, dan jajahan tanpa sadari. Jadi Tuhan membebaskan kita dari tawanan, perbudakan, dan jajahan, dan memberi kita jalan untuk mendapatkan kebebasan. Jalan itu adalah Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam Yohanes 16 ayat 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena dengan pahlawan manusia, dengan pengorban manusia tidak dapat menghancurkan pekerjaan setan si iblis. Maka Yesus yang adalah Tuhan datang ke bumi ini, yaitu demi melakukan pekerjaan Kristus. Misalnya Joko Widodo adalah presiden, benar kan? Presiden adalah sebuah jabatan dan Joko Widodo adalah sebuah nama. Sebelumnya dia adalah wakil kota Jakarta, Joko Widodo. Wakil kota Jakarta adalah sebuah jabatan. Joko Widodo adalah sebuah nama. Demikian pula Kristus Yesus. Kristus adalah jabatannya, Yesus adalah namanya. Apa yang Yesus lakukan sebagai Kristus? Dia adalah 3 hal sekaligus, raja, imam, dan nabi. Untuk apa? Untuk menghancurkan pekerjaan setan, untuk menebus kita dari dosa, untuk membuka jalan untuk bertemu kembali dengan Tuhan. Itu adalah keselamatan. Melarikan diri dari cengkeraman setan, menghilangkan dosa, menghapus dosa, mengampuni dosa. Perihal bahwa Tuhan bersamaku. Sebelumnya setan adalah tuanku, namun sekarang Tuhan adalah Tuanku. Perihal memperoleh hidup yang kekal, ini tentang mendapatkan kebebasan. Kita telah dibebaskan secara rohani sekali untuk selama-lamanya. Kemerdekaan politik memang menyenangkan, tetapi kemerdekaan rohani itu adalah berkat yang tak tertanding. Jika manusia mampu menyelesaikan ketiga hal ini sendiri, maka tidak ada alasan bagi Tuhan untuk datang sebagai Kristus dan mati di kayu salib. Namun karena manusia tidak dapat menyelesaikannya sendiri, maka Tuhan sendiri datang dengan
memakai tubuh daging, tubuh manusia. Karena harus tidak ada dosa, ia dilahirkan sebagai keturunan perempuan. Dia mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita. Dia dibangkitkan untuk mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut, serta membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Saat ini dia bersama-sama dengan kita. Setelah itu dia akan datang sebagai penguasa kedatangan kedua. Dia akan datang sebagai penghakim. Anak-anak Tuhan menikmati latar belakang surga di bumi ini dan kemudian masuk ke surga. Anak-anak iblis hidup seperti neraka di bumi ini dan masuk ke neraka. Tuhan Allah memerintahkan kita untuk memberitakan Injil ini, Injil bahwa Yesus adalah Kristus kepada semua orang di seluruh dunia. Tuhan ingin anak-anak pilihannya mendengar Injil dan diselamatkan serta memperoleh hidup yang kekal, sehingga memanggil saudara dan saya. Tujuannya agar kita mengetahui Kristus yang merupakan Injil dan memahaminya dan memberitakannya karena Kristus adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan. Dulu saya pernah ke gereja tetapi saya tidak tahu arti keselamatan seperti ini. Saya mendengar Injil yang benar ini dan memulai hidup beriman yang baru di gereja Yewon. Pada awalnya saya kurang tahu apa maksud Kristus. Namun saya merasa lega karena Yesus bukanlah Yohanes Pembaptis, Elia atau Yeremia. Karena saya pikir Yesus adalah Yohanes Pembaptis, pereformasi masyarakat dan pemimpin dalam melakukan hal yang benar. Saya pikir dia adalah Elia. Dia melakukan mujizat, menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan orang sakit. Saya pikir dia adalah Yeremia, membantu yang miskin, menitikkan air mata dan membantu yang lemah. Namun Alkitab mengatakan bahwa dia bukanlah Yohanes Pembaptis, Elia atau Yeremia atau salah satu nabi. Dalam Matius 16 ayat 13 sampai dengan 16, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis dan ada juga yang mengatakan Elia. Dan pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus. Pada awalnya Kristus tidak langsung dipahami dengan benar karena fakta-fakta rohani, hal-hal tersebut pada awalnya tidak dipahami dengan baik. Sulit untuk memahami kebenaran rohani karena saya hanya hidup dalam daging. Saya tidak tahu bahwa setan itu ada, bahwa saya adalah orang berdosa dan bahwa saya terpisah dari Tuhan. Namun semakin saya beribadah dan mendengar firman, semakin saya menyadarinya. Dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saya bangun di pagi hari dan mulai membaca Alkitab sedikit demi sedikit, namun saya ingin membaca Alkitab sepanjang hari tanpa masuk kerja. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 11, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ketika saya mulai memahami firman sedikit demi sedikit, firman itu lebih manis daripada sarang lebah. Lalu suatu hari di dalam firman, saya menyadari bahwa Yesus adalah Kristus. Roh Kudus yang turun ke dalam diriku membuatku sadar dan firman menjadi hidup dan memberiku rahmat. Saya sangat bersyukur dan bahagia sekarang pun demikian. Pokok bahasan yang kedua adalah Yesus Kristus yang memberi saya misi. Kemudian Tuhan menaruh pekerjaan misionaris di hati saya. Setelah sekitar 5 tahun, saya akan diutus sebagai misionaris awam ke Indonesia.
Saya mengambil jurusan makanan dan gizi di perguruan tinggi. Saya bahkan lulus dengan gelar master. Kemudian saya bekerja di sebuah lembaga penelitian dan mengajar makanan gizi di sebuah universitas di Korea. Hal ini berujung pada memberi kuliah di jurusan industri pangan di Universitas Pajajaran. Itulah permulaan misi saya untuk menginjili Indonesia sebagai misionaris. Ini adalah perjalanan misi saya yang pertama. Pada tahun 2011, saya berumur 40 tahun. Itulah saat saya belajar bahasa Indonesia untuk pertama kalinya, belajar budaya Indonesia, mengalami banyak hal yang baru di Indonesia. Saya mempersiapkan bahan kuliah dan menerjemahkan materi penginjilan ke dalam bahasa Indonesia. Sangat sulit untuk mempersiapkan perkuliahan dalam bahasa Indonesia. Saya harus mempersiapkan 1 minggu penuh untuk kuliah 3 jam. Dan setelah saya kuliah, saya harus mempersiapkan lagi untuk kuliah berikutnya. Sampai-sampai saya bermimpi untuk memberikan kuliah bahkan dalam mimpi saya. Saya menerima pelatihan sebagai misionaris lewat online dan berdoa untuk penginjilan Indonesia sambil menerjemahkan materi penginjilan. Karya yang pertama adalah surat Injil yang sedang saudara pakai. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan, namun hidup sebagai orang asing tidak mudah. Saya pernah dirawat di rumah sakit setelah terkena demam berdarah. Dan pada tahun kedua, saya harus pulang ke Korea karena mata saya meratang. Ini adalah perjalanan misi saya pertama selama 2 tahun di Indonesia. Setelah kembali ke Korea, saya merasa takut dan cemas untuk kembali ke Indonesia. Namun, Tuhan memberikan jawabannya melalui firman Tuhan dan mempertemukan saya dengan tim yang bisa saya ajak kerjasama. Dalam Yeremia 20 ayat 9, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Perjalanan misi saya yang kedua dimulai. Pelayanan keliling seminari di Indonesia telah dimulai. Saya memberitakan Injil ke Medan, Surabaya, Jakarta, Pontianak, dan lain-lain, termasuk seminari Abdi Allah, seminari BMW, dan seminari Tribakti, dan lain-lain. Ada banyak dosen dan mahasiswa seminari yang bahkan tidak memahami apa yang dimaksud dengan Kristus. Indonesia memiliki 20 juta umat Kristen Protestan dan Korea memiliki sekitar 8 juta umat Kristen. Dari segi persentase penduduk, Indonesia mempunyai sekitar 9% dari jumlah penduduk dan Korea mempunyai sekitar 20% dari jumlah penduduk. Namun dari segi jumlah, umat Kristen di Indonesia lebih banyak dibandingkan di Korea. Tuhan memberi saya hati bahwa harus membangkitkan umat Kristiani di Indonesia. Saya dengar ada lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia. Tuhan ingin semua suku mendengar Injil kerajaan ini. Untuk itu, umat Kristiani di Indonesia harus bangkit. Saudara harus memiliki Injil yang benar. Kita harus kembali ke Alkitab. Jadi saya yakin Tuhan memanggil saya dan saudara. Saat berkeliling seminari seperti ini, saya bisa bertemu dengan banyak pemimpin dan calon pendeta di seminari tersebut. Namun karena corona yang tiba-tiba menyebar, tim misi keliling yang bertahan selama 2 tahun itu terpaksa menghentikan pelayanannya. Namun cara Tuhan sejauh ini terus berlanjut dengan membuka pintu pelayanan non-tatap muka. Itu adalah perjalanan misi saya yang kedua. Perjalanan misi saya yang ketiga adalah menjangkau Indonesia di Korea. Dengan kata lain, kita mempersatukan dan bersatu dengan umat Kristiani Indonesia yang telah tinggal di Korea dan menyelamatkan penganut agama Islam Indonesia yang tinggal di Korea. Perjalanan ini sedang berlangsung sekarang. Tuhan memanggil saya dari seorang dosen teknologi pangan menjadi seorang pendeta.
Jadi saya sudah lulus pada tahun ini setelah menjalani pelajaran selama 3 tahun di RTS, Remnant Theology Seminary. Tuhan mempercayakan kebaktian bahasa Indonesia Gereja Yewon Seoul kepada saya, dan Tuhan mempercayakan tugas menyelamatkan 40.000 orang Indonesia yang tinggal di Korea. Dan Tuhan juga mempercayakan Timur Leste, di mana berbahasa Indonesia juga. Jadi pekerja pelajar internasional, perempuan imigran melalui menikah, dan generasi berikutnya datang di kebaktian bahasa Indonesia ini untuk beribadah bersama. Tidak pernah mudah untuk memberitakan Injil kepada penganut agama Islam, khususnya di Indonesia. Namun memberitakan Injil kepada penganut agama Islam di Korea jauh lebih bebas daripada di Indonesia. Jadi saya percaya Tuhan mengutus mereka yang dipersiapkan oleh Tuhan dari Indonesia ke Korea, yaitu mereka yang akan mendengar Injil dan diselamatkan. Saya berdoa kiranya seorang Muslim yang dipersiapkan oleh Tuhan mendengar Injil di Korea dan diselamatkan. Kemudian mereka akan berdiri sebagai saksi Kristus untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang mengembara sebagai Muslim, sama seperti dirinya sebelumnya mendengar Injil di Korea dan diselamatkan. Saya menanti-nantikan Tuhan pasti akan melakukannya, mewujudkannya. Mereka pikir datang ke Korea untuk mencari uang. Mereka pikir datang ke Korea untuk belajar. Mereka pikir tinggal di Korea karena mengikuti suami. Namun rencana Tuhan adalah Tuhan ingin mereka mendengar Injil yang benar dan memperoleh kehidupan kekal. Dan Dia memanggil mereka untuk menyebarkan kabar baik ini ke wilayah tempat mereka dilahirkan, ke orang dan negara yang sama dengan mereka. Ini adalah visi dan pengharapan saya untuk memberitakan Injil kepada umat Islam Indonesia sebagai sebuah tim dengan seorang yang telah menjadi murid Kristus dari seorang Muslim. Dengan seorang murid Kristus yang diselamatkan dan dilatih dengan mendengarkan Injil di Korea, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, dan percaya Yesus sebagai Kristus. Apa yang saudara-saudara pikirkan? Saya memiliki 4 topik doa. Untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat mengakar dan menyampaikan Injil yang akurat kepada saudara, kita banyak salah paham tentang doa dan penginjilan. Untuk menjadi pemimpin yang bisa memahami, mempraktek, dan mengajar doa yang benar dengan doa 777. Bukan hanya saya yang mendengarkan Injil dan pergi ke gereja, namun kemanapun saya pergi, jiwa saya dihidupkan kembali, gerakan firman terjadi, dan saya menjadi seorang pemimpin yang memberikan pengaruh rohani. Hati dan air mata Tuhan disalurkan kepada saya dan saudara untuk memberitakan Injil kepada umat Islam. Saya berdoa agar gereja Yewon dapat digunakan untuk menyelamatkan gereja-gereja lain dan generasi mendatang. Agar Injil yang akurat dapat mengakar dan tersampaikan untuk memahami dan mengajarkan doa yang benar. Memiliki hati penginjilan bagi penganut agama Islam untuk menyampaikan Injil, doa, dan penginjilan yang benar kepada gereja dan generasi berikutnya. Sebagai kesimpulan, permulaan kita mulai dari pengakuan iman yang benar. Saat mulai beribadah, kita mengakui iman kita bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Ini adalah awal dari segalanya. Pengakuan iman yang benar. Dikatakan bahwa Tuhan akan mendirikan jemaat Tuhan di atas batu karang ini, yaitu di atas pengakuan kita yang benar tersebut, dan alam maut tidak menguasainya. Partisanku harus dibangun di atas pengakuan ini. Cara Tuhan adalah doa 777. Tuhan memerintah kita menikmati hal-hal yang diberikan oleh Tuhan terlebih dahulu. Tuhan menyuruh kita mengkonfirmasikan hal-hal yang diberikan oleh Tuhan sebelum melakukan hal-hal lain. Tuhan ingin kita berakar dalam hati kita dengan status, otoritas, dan latar belakang sebagai anak-anak Tuhan. Karena pertama-tama kita harus membuang pikiran, hati, kebiasaan, tabiat yang kita miliki, yang ditanamkan oleh setan sejauh ini.
Dalam Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kita yang telah meninggalkan Tuhan sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga kita harus berdoa dengan doa 777. Keselamatan adalah segalanya. Dalam Roma 8 ayat 32, ia yang tidak menyenangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jika saudara bersyukur atas keselamatan, saudara telah menjadi pemenang. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat berbahagia, dapat menjadi cukup dan segalanya karena telah diselamatkan. Saya telah membagi doa 777 bersama warta jemaat. Saya memberkati setiap saudara dapat menikmati dan memakai status, otoritas, dan latar belakang saudara dengan doa 777 dan dapat menjadi saksi doa 777. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Trinitas yang menyelamatkan kami dari kutu kebinasaan, maut, neraka, dan kuasa setan. Terima kasih telah mengizinkan saya bertemu dengan para pelayan Korea dan para anggota Indonesia yang begitu berharga dan telah mengizinkan saya untuk membagikan apa yang telah Tuhan lakukan melalui saya yang lemah dan penuh kekurangan. Biarlah hanya apa yang telah dilakukan Tuhan saja yang terlihat dan hanya Tuhan yang dimuliakan. Kiranya kami menyadari Injil yang akurat bahwa Yesus adalah Kristus dengan bantuan Roh Kudus dan menikmati melalui doa dan kiranya terungkap melalui penginjilan. Kiranya kami dapat menjadi penginjil dan pemimpin yang berharga yang menyelamatkan 34 provinsi Indonesia, 300 suku bangsa, khususnya penganut agama Islam. Kiranya kami dapat senantiasa menikmati status, otoritas, dan latar belakang kami sebagai anak-anak Tuhan dengan doa 777. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang hidup dan sekarang pun berkarya. Amin.